Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sudah saatnya kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, kita mau pujikan satu pujian. Jiwaku merindukanmu. Biarlah kerinduan kita dapat terobati. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Katakan tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan. Oh Yesus, kami mau bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Oh terima kasih Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Haleluya, haleluya.
Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang seperti, Tiada yang sepertimu Tuhan. tiada yang sepertimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjaga kami yang ada di sini Tuhan. Baik kami semua yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menambahkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami haus Tuhan. Kami rindu akan Engkau, kami rindu akan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan kami terobati melalui firman-Mu ya Tuhan, yang dapat menuntun setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami mau serahkan saudara-saudara kami ya Bapa, yang mungkin hingga detik ini belum saling bertemu, tapi kami percaya Bapa, kami memiliki suatu kerinduan yang sama, satu misi dan visi yang sama Tuhan. Biarlah ini semua akan tetap berlalu ya Tuhan, dan kami mampu untuk mengatasi ini semua ya Tuhan. Kami juga serahkan Bapa pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala staf dari atas sampai ke bawah Tuhan, kiranya Kau mau ya Bapa melawat mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau membimbing apa yang harus mereka lakukan dan membantu mereka, sehingga kami dapat keluar dari segala tantangan yang kami hadapi ini Tuhan. Kami juga menyerahkan tim para medis, seluruh pekerja dan semuanya Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau jaga Tuhan. Dan kami butuh Engkau Tuhan, sehingga kamu dapat memusnahkan virus ini ya Bapa hingga habis tuntas, sehingga kami dapat kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan ya seluruh leader Tuhan, dan juga semua tim musik ya Tuhan, singer juga Bapak Gembala kami yang kami kasihi Bapak. Kami percaya Bapak Engkau akan terus melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara. Puji Tuhan. Bagaimana kabar hari ini saudara? Sungguh luar biasa. Amin, luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita mau pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah
kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. syukur, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. haleluya. Masih sukacita? Amin. Saya percaya bahwa sukacita selalu senantiasa menyertai kita. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua harapan kita hanya melalui Yesus. Dan harapan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita pujikan harapanku. Bila ada Yesus, percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya tiada yang bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya, kami percaya Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapan kami Tuhan,
Yesus tak akan pernah sia-sia. Iman kami Tuhan dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku, mimbar kami serahkan pada Bapak Gembala. Harapanku dalam tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Kami naikkan terima kasih, ucapan kami dan syukur kepada Bapa yang di surga, karena kami telah mendapatkan kemurahan kembali. Untuk hari ini kami bersama-sama beribadah. Untuk ibadah kami bersama-sama, walaupun kami tidak di dalam satu ruangan, namun kami terpencar-pencar di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa oleh karena Roh Kudus itulah Roh yang mempersatukan kami, kami bisa bertemu di awang-awang ini. Terima kasih. Sekarang Bapak, kami sudah siap mau mendengarkan firman-Mu, ya, supaya kami ditambahi tentang arti kebenaran daripada firman Tuhan, ya, agar kami bisa mampu hidup untuk memuliakan nama Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam keadaan yang ya, kita baik-baik, ya, tetap sehat, dipelihara oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya. Bapak Ibu, mari pagi ini kita kembali, ya, untuk belajar lagi apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam keseharian kami, ya. Karena tentu saja ada kegiatan-kegiatan bukan saja untuk kita pribadi, tapi pasti ada sangkut pautnya dengan pelayanan Tuhan atau pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun itu, ya, pasti kita temui, ya, di rumah kita atau juga di sekeliling kita, ya. Baik Bapak Ibu, mari kita hari ini kita membaca satu kitab, yaitu dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-6. Ya, dengan judul di situ ayat 30 sampai habis, sampai 44 atau 43. Ya, judulnya di situ adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Ini cerita lama, cerita anak-anak, ya,
cerita kita juga. Kita ambil di situ satu pelajaran yang kita bisa kerjakan. Saya akan membacakan ayat 41 sampai dengan 43 ya. Atau 41 ya, Injil Markus pasal 6 ayat 41 dan 42 ya. Saya baca dua ayat ini. Demikian bunyinya. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Amin. Ya. Saudara boleh baca sendiri ya. Ya. Dari ayat 30 sampai dengan 44 ya, supaya itu ceritanya utuh gitu. Ya, ini tadi saya cuplik saja ya, bagaimana Tuhan Yesus ya memberi makan 5.000 orang itu ya. Ya, dengan bacaan yang bisa kita mengerti ya. Yang di situ hanya tersedia hanya 5 roti, lalu hanya 2 ikan ya. Lalu Tuhan Yesus mengangkat tangannya atau menengadah ke atas, itu berdoa, lalu memecah-mecah roti dan ikan itu, dibagikan orang yang sekian banyak itu, cukup makan sampai kenyang, bahkan masih berlebih, ada sisa-sisa roti yang berlebih yang tidak termakan itu, ya mungkin kulit-kulitnya gitu ya. Orang hanya makan tengahnya, kulitnya tidak dimakan gitu. Nah itu dikumpul-kumpulkan sampai 12 keranjang sisanya. Jadi sisanya saja melebihi daripada persediaannya. Nah itu satu mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Nah mengapa hal-hal inilah yang bisa kita renungkan, betapa Tuhan kita itu memiliki satu kuasa yang besar ya, dan ya, Dia mengerjakan itu untuk kita orang-orang yang membutuhkan ya. Tuhan Yesus memberikan pelajaran ya, bukan saja tentang kesehatan rohani ya, tapi juga jasmani juga diperhatikan sebenarnya oleh Yesus ya. Jadi hidup secara jasmani itu juga diperhatikan, bukan secara rohani tok ya, tapi jasmani diperhatikan ya. Apa sebabnya? Yaitu dengan memberi makan. Lah orang itu kelihatannya mungkin sudah lelah, mungkin sudah lapar gitu. Nah itu diberikan makan, dan nyata orang banyak itu makan juga ya, sampai kenyang. Nah itu. Jadi kita kalau merasa kita tidak dipelihara Tuhan, kita tidak diberkati beras, kita tidak diberkati uang, itu saya kira kok kurang ganep gitu ya, kurang pas pikiran yang seperti itu ya. Jadi Tuhan itu memberkati semua hidup kita, seantero hidup kita ini, ya tubuhnya, ya rohnya, juga yang jiwanya itu diberkati oleh Tuhan. Dan itulah memang hidup kita secara manusiawi di bumi ini. Jadi Bapak Ibu, kita selama ini memang kita sudah percaya sih bahwa kita tidak kekurangan apapun menurut kesaksian kita masing-masing. Entah kalau kita bertemu, kita di rumah sedang ngobrol gitu, ya itulah kesaksian-kesaksian yang diberikan ya oleh sesama kita ya, tatkala kita berjumpa atau bertemu atau kita sedang berkunjung satu dengan yang lain. Pasti kita juga menceritakan apa yang kita terima atau berkat apa yang kita terima dari Tuhan. Dan tidak lupa kita juga menceritakan tentang kecukupan kita ya, baik dengan pekerjaan kita yang kita lakukan maupun
hal-hal yang menyangkut apa yang kita makan dan kita minum, ya, sampai kepada sekolah anak-anak itu semua dicukupi. Nah, kalau tidak dicukupi gimana? Ya Tuhan tahu sih, ya Tuhan tahu, ya. Kalau tidak cukupi mungkin kita kurang beres bagaimana? Ya itu urusan kita sendiri-sendiri. Tapi kita percaya Tuhan kita ini adalah lebih daripada kita, lebih daripada manusia. Hati Tuhan lebih, ya, lebih bijak daripada hatinya manusia ini. Jadi Tuhan tahu apa yang Tuhan kerjakan, ya. Dari mula sudah begitu, ya. Dari kita baca ayat 34, ya. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, ya. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, ini, ya. Jadi hatinya berbelas kasihan melihat orang banyak itu, ya. Timbullah hati yang berbelas kasihan, ya. Ini memang Tuhan itu kasih, ya. Tentu saja dia tidak akan bisa lepas dari perasaan kasih ini, emosi mengasihi, ya. Melihat orang banyak itu yang selalu mengikuti dia, yang selalu ingin dekat dengan dia, mendengar ajarannya, melihat pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus pada saat itu. Ya, dari kelompok yang besar ini timbullah belas kasihan itu. Jadi belas kasihan inilah yang menjadi alasan untuk dia memelihara atau memberi atau memberkati, mencukupi orang-orang yang percaya dan yang mengikuti dia dengan setia. Ya. Artinya Yesus tidak akan membiarkan mereka kelaparan. Ya. Dia menunjukkan perasaan hatinya. Jadi kalau kita sakit hati, ya, kita senang hati, ya, kita puas hati kita, tentu Yesus, Tuhan Yesus juga mengerti dan mengetahui atau peduli juga kepada kita. Dari orang banyak ini kita ketahui bahwa Tuhan memiliki hati yang berbelas kasihan, yang berperasaan. Jadi Bapak Ibu, perlukah kita khawatir? Sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya kalau kita itu khawatir, kita takut gitu. Apalagi kalau kita melihat ajaran yang lainnya, lihatlah burung di udara, kan gitu ya. Tidak menanam, tidak menuai, tidak punya gudang, tapi masih hidup terus. Ya. Kemana dia pergi, dia bisa beranak atau berkembang biak. Ya. Dari mana makanan mereka? Gak tahu kita. Di mana mereka itu ambil. Tapi dia hidup nyatanya. Dia bertambah lama, bertambah banyak. Memang ada binatang-binatang atau burung-burung yang ngerusui kita, misalkan burung emprit gitu, ngerusui Pak Petani dengan padinya yang akan dimakan. Mungkin tikus makan telanya Pak Tani dan lain sebagainya, seperti itu. Memang hal-hal ada itu. Tapi apakah Tuhan juga tidak tahu? Ya Tuhan tahu kalau padinya dicuri burung. Ubi kita dicuri oleh tikus, ya itu semua memang untuk keseimbangan hidup di bumi ini. Bukan hanya manusia saja yang dipelihara, tapi juga lain-lain makhluk yang diciptakan itu juga perlu hidup, perlu makan, ya. Jadi mari kita mengerti juga, ya, hal-hal seperti ini. Asal kita tidak dirugikan secara besar-besaran, ya memang itulah wajar. Karena harus ada keseimbangan, ya, keseimbangan. Ya. Kalau binatang piaraan sih sudah
karuan, mereka memang sengaja kita pelihara dan kita berikan makan baik-baik. Tapi yang liar, ya itulah mereka seenaknya saja bisa merusak tanaman kita dan lain sebagainya. Ya, tapi dalam hal ini juga dipelihara oleh Tuhan. Ya, kalau padi kita, padinya Pak Tani itu dicuri burung, ya memang Tuhan memelihara burung. Ya, karena dia tidak bisa menanam. Tapi apakah semua burung? Ya tidak. Ya, hanya sebagian kecil dari burung yang ada di bumi ini. Tapi jelas bahwa terhadap manusia, ya, Tuhan mempunyai belas kasihan kalau kita kekurangan makan. Tapi mengapa ada kelaparan? Nah, ya nggak tahu ya. Ya itu kita pikirkanlah sendiri-sendiri. Ya, mengapa ada kelaparan? Mengapa negeri itu kelaparan? Ya, apakah salahnya dia? Apakah Tuhan tidak melihatnya? Ya Tuhan sih melihatnya. Mengapa dibiarkan? Ya memang diizinkan seperti itu. Mengapa diizinkan? Ya ada sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat itu, sehingga Tuhan memberikan ajaran-ajaran tersendiri. Buktinya Israel waktu keluar, ada yang lapar juga, minta roti, minta daging dan lain sebagainya. Ya. Mengapa seperti itu? Ya Tuhan memberikan ajaran-ajaran tertentu, ya. Dari situlah kita bisa mengenali Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak lupa terhadap hal-hal misalkan kelaparan, ya, atau bencana-bencana. Tuhan juga tidak lupa dan Tuhan mengetahui semuanya itu. Tapi marilah kita ambil dari manfaat orang-orang Jawa, itu indah sekali, ya. Gitu ya. Kalau jatuh buek gitu, bendol sirai, ya. Mengunai, ya, wong gak ciloko nemen gitu ya, wong gak mati gitu. Kadang-kadang seperti itu perasaan-perasaan orang-orang yang punya hati itu, ya. Artinya tidak keterlaluan. Jadi hal ini Tuhan memperhatikan karena Tuhan punya belas kasihan, ya. Ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk berusaha menyiapkan makanan. Tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Ya Tuhan tahu, maka itu dia keluarlah belas kasihan itu. Ya, murid-murid sadar, kita sadar, manusia sadar bahwa tempat yang sunyi, bagaimana kita bisa mendapatkan makanan? Warungnya tidak ada, tidak dibuka, tidak ada yang jualan. Ya, ya tentu saja ini perlu pertolongan. Apalagi mulai malam, sudah orang tidak bekerja. Tidak seperti sekarang Bapak Ibu ya. Zaman sekarang walaupun malam ada orang yang bekerja, ada orang yang jual makanan. Kalau zaman dulu ya malam ya sudah berhentilah, ya, karena gelap, tidak seperti sekarang banyak lampu, ya. Ya. Nah ini perbedaannya yang seperti itu, ya. Jadi tempat ini sunyi dan mulai malam. Situasi Tuhan juga mengerti, ya. Sudah banyak situasinya, keadaannya sudah tidak memungkinkan orang sebanyak ini untuk masuk di dalam satu depot atau warung. Wah, ya enggak, ya enggak bisa mencukupi, ya, karena banyaknya orang itu 5.000, bayangkan. Ya. Ya. Dan ayat 30 dikatakan, kata mereka kepadanya, kita harus apa? Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka, murid-murid, kepada Tuhan, kepada Yesus. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah,
murid-murid juga tidak ada kemampuan untuk memberi makan sebanyak itu, ya. Tidak cukup persediaannya, ya. Dan tidak bisa membeli makan sebanyak itu dengan tidak memesan lebih dulu, ya. Tentu saja tidak akan cukup, walaupun kalau ada yang jualan. Nah, jadi di luar kemampuan manusia, ya. Karena di luar kemampuan orang-orang yang sedang ada di situ, ya, maka Yesus bertindak. Tuhan sebagai penguasa, ya, Dia mempunyai otoritas, Dia mempunyai wewenang, maka Dia melakukan hal-hal di luar keadaan itu, di luar dugaan-dugaan bagi manusia yang secara normal. Itulah yang terjadi, itulah mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan cara memberi makan 5.000 orang. Keadaan inilah yang kepepet ini, yang terpaksa atau darurat inilah Yesus Tuhan itu mengerjakan pekerjaan yang dinamakan itulah pekerjaan yang mukjizat, memberikan, menunjukkan mukjizatnya, kemuliaannya untuk melakukan dalam mencukupi orang mencari atau membutuhkan makanan. Nah, inilah yang sedang kita hadapi mungkin, ya. Banyak saudara kita yang tidak bisa bekerja secara normal, terutama dalam usaha sendiri mungkin, ya. Sudah berapa lama Anda berjualan yang seperti ini, ya? Berapa lama Anda yang pendapatannya tersendat-sendat, ya. Tetapi sampai sekarang Anda masih bisa bertahan hidup. Karena apa itu? Ya. Mungkin Anda juga berpikir-pikir, kok iya, kok bisa ya? Kok ya tiap hari makan ya? Ya. Bapak Ibu, marilah kita pikir lebih dalam, siapa yang mengerjakan semuanya itu? Ya. Tentu saja banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Dalam situasi yang seperti ini, kita masih tetap terpelihara oleh tangan yang tidak kita lihat itu. Tuhan yang tidak kelihatan itu telah menunjukkan kesetiaannya di dalam memelihara hidup kita ini. Ya, mungkin semua orang tidak berpikir seperti itu, tidak sampai berperasaan yang sampai sejauh itu. Tapi kita yang selalu bersekutu dengan Tuhan, kita yang selalu berdoa kepada Tuhan, kita yang selalu berhubungan dengan Tuhan itu akan merasakan semuanya itu melalui kemurahannya, ya. Tangan yang tidak kelihatan itu telah mengerjakan semuanya itu untuk kita yang percaya ini. Biarlah waktu yang seperti inilah, ya, kita bisa melihat segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kita nggak tahu. Ya, beberapa kali jemaat tempat sini, ya, pernah mendapatkan bingkisan dari luar. Walaupun itu hanya kecil, mungkin tidak berharga, tapi pada saat kita terima itu, kita bisa merasakan betapa ajaibnya Tuhan itu. Mungkin tidak semua orang, ya, tidak seorang demi seorang, mungkin keluarga demi keluarga. Mungkin ada yang dapat, mungkin juga tidak ada yang dapat. Ya, semuanya itu, ya tidak tahulah. Tuhan itu
mencukupkan yang seperti itu. Mungkin tidak cukup jumlahnya, ya, tapi kita perlu siapa yang perlu menerima, ya, tidak semuanya. Yang lainnya gimana? Ya dicukupi Tuhan secara tersendiri, ya. Tapi percayalah bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan yang tidak mampu kita lakukan itu, ya. Hanya Tuhan saja yang bisa melakukan itu. Itulah pekerjaan Tuhan yang ajaib itu. Mujizat-mujizat yang nyata itu yang kita bisa periksa seperti sekarang ini. Nah, sekarang kalau kita sebagai murid-murid, apa yang harus kita kerjakan kalau Tuhan sudah melakukan itu? Nah ini penting buat kita karena kita mempunyai satu pengalaman atau mungkin satu kewajiban atau ya inilah hasil kita pertemuan kita dengan Tuhan. Kita membaca ayat yang ke-30. Ya. Saya bacakan ayat yang 30 dari Markus 6 tadi. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ya, ini satu. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya atau anak Tuhan atau jemaat Tuhan itu? Mereka diajar untuk mengerjakan sesuatu. Apa ini? Ya tentu saja ini mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang itu harus dikerjakan Tuhan, tapi disuruh Tuhan melimpahkan pekerjaan itu kepada rasul-rasulnya atau kepada murid-muridnya. Apa itu? Ya macam-macam. Itulah yang dinamakan pelayanan. Ya. Jadi setiap murid Tuhan diajar dulu, diajarkan sesuatu teori, ya, sesuatu kehidupan yang merupakan teori. Lalu disuruh, apa disuruh? Disuruh mengerjakan prakteknya. Kalau kita bekerja tanpa mengetahui kebenaran, maka ya apa yang kita kerjakan itu adalah serba salah nanti. Tapi kalau kita mengetahui kebenaran, maka yang kita kerjakan hasilnya adalah kebenaran. Yang disuruh Tuhan ini apakah hanya memberitakan Injil, bersaksi? Ya enggak lah. Jadi apa yang kita kerjakan itulah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ya. Bagaimana cara? Ada dasarnya, yaitu dasarnya yang diajarkan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau aku bekerja, aku tidak melihat manusia yang memberikan pekerjaan, tapi aku bekerja dengan melihat Tuhan. Ini pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Itu cara murid Tuhan yang melakukan pekerjaan. Jadi dia bukan hanya upahnya sedikit, wes pekerjaannya sembarangan aja. Pekerjaannya berat wis dilakukan isa-isa nih. Ya, entah hasilnya baik atau enggak, terserah, pokoknya bekerja. Bukan seperti itu. Kita yang sebagai murid-murid Tuhan, mari kita kerjakan sebagai pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kerjakan dengan benar, kerjakan secara baik. Karena Tuhan memberikan kebenarannya, mengajarkan kebenaran untuk melakukan kebenaran. Jadi kalau pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang harus dibenarkan, yang harus benar, ya, kita lakukan pekerjaan itu dengan benar.
Jangan dikerjakan dengan bersungut-sungut, dengan ngersuloh. Ya, itu sudah tidak ada agenda seperti itu bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus. Siapapun yang di dalam Kristus Yesus, siapa yang mengenal Yesus Kristus, ya, kalau bekerja bukan untuk orang lain, tapi bekerja untuk Tuhan. Demikianlah yang diajarkan oleh para rasul itu. Jadi di sini mereka kerjakan dan ajarkan. Ya, jadi tentu saja bekerja dengan aturan yang diajarkan. Ya, tidak bekerja sendirian. Ya. Jadi pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan, pasti baik, pasti benar, pasti rajin, sedap dipandang mata, tidak asal-asalan, tidak dipalsukan. Dan benar, kalau selesai ya benar, tuntas. Seperti Yesus waktu disalib, dia mengatakan selesai, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada kurangnya, tidak berlebih. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus, persis, tidak kurang. Ya. Nah, demikian juga inilah tugas-tugas kita. Kalau Tuhan bisa memberikan sesuatu pekerjaan yang bisa menyenangkan banyak orang, demikian juga mari kita sebagai murid-murid Tuhan belajar melihat Tuhan bekerja. Apa yang tidak bisa dikerjakan orang lain, Yesus mampu. Demikian juga kita bisa mampu karena Tuhan. Kalau Tuhan memberikan tugas, berarti kita mampu. Jangan kita diberikan, nggak bisa aku, belum dicekel kok muni nggak bisa, belum dikerjakan muni nggak mampu. Pegang dulu, kerjakan dulu. Kita punya kepandaian, kita punya keterampilan, masa ini gak iso ya. Kalau orang lain bisa, masa gini gak bisa ya. Papa saya dulu kalau mengajar saya begitu, apa yang bisa dikerjakan oleh orang lain kamu bisa, begitu ya. Jadi kalau gitu saya sekarang mempunyai satu juga pendapat gitu, orang lain bisa mengerjakan, masa saya tidak bisa? Walaupun tidak sebaik orang lain itu, tidak sesempurna orang lain itu, tapi paling tidak saya bisa. Sekali bisa, apalagi kalau terus menerus, ya bisa menyamai orang yang lain. Itu. Ya. Jadi orang tua saya mengajarkan yang seperti itu. Maka itu apa yang saya lihat, pasti aku bisa. Kalau aku nggak bisa, memang aku nggak berani, kan gitu. Ya. Tapi pasti bisa kalau aku melakukannya apapun, ya. Walaupun hasilnya tidak sebaik tukang yang mengerjakan itu. Yaitu, ya. Inilah tugas yang bisa kita lakukan seperti itu, dan memang Tuhan juga selalu mempercayai atau mencoba ini ya. Coba gini. Kalau murid mengatakan, Tuhan itu loh gini, Tuhan orang itu belum makan, mari kita suruh pulang saja supaya mereka bisa makan ke tempat-tempat yang dekat gitu. Tapi Tuhan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Nah ini pernyataan Tuhan. Walaupun mereka tak tahu Tuhan, pasti Tuhan tahu kok murid-murid tidak akan sanggup memberikan makan orang sebanyak itu ya. Tapi Tuhan mengatakan kamu harus memberi mereka makan, walaupun itu hanya mencobai saja. Toh akhirnya dikerjakan oleh Tuhan. Tapi ada satu perintah. Artinya apa? Artinya Tuhan itu memberi kemampuan. Memang ini kamu gak mampu memberikan segini, orang sebanyak ini dalam waktu yang darurat ini, kamu gak mampu. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Gimana? Gak sanggup Tuhan.
Nah inilah, kalau kita nggak sanggup, baru Tuhan membuatnya, baru Tuhan yang melakukannya sendiri. Kita kadang-kadang memang tidak sadar, Bapak Ibu. Kita kan selalu mendoakan gini, Tuhan, cukupkanlah saudara kami yang di rumahnya di sini di sana karena begini. Kan aja gitu doa itu. Nah, murid-murid juga begitu. Tuhan, tempat ini sunyi dan hampir malam, tidak ada orang, suruh aja pulang supaya mereka makan di tempat mereka masing-masing. Tapi Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Artinya lihatlah keadaan ini gimana, kan gitu. Jangan asal suruh, tapi berbuatlah. Nah, kalau tidak berbuat gimana? Ya Tuhan memberikan contoh di sini. Apa yang Tuhan lakukan? Ya kita bisa melakukan itu. Ya, artinya, ya Tuhan saya tidak mampu. Ya, Tuhan pasti saya tidak mampu melihat hal seperti ini dan waktu yang seperti ini. Nah itulah. Jadi Bapak Ibu, inilah. Mari kita belajar dari sini, ya, dari sini bahwa inilah yang hal yang terbaik yang untuk kita pelajari. Satu adalah kita diajarkan kebenaran dan melakukan kebenaran di dalam bekerja, mengerjakan apapun. Ya. Jangan hal ini ditimpakan kepada, kalau itu adalah tugas kita, jangan hal ini kita limpahkan kepada orang yang lain. Kalau itu tugas kita, lakukan tugas itu dulu. Kalau tidak mampu, Tuhan sudah saya lakukan tapi saya tidak mampu, tidak bisa menyelesaikan, kan itu. Jangan menolak, ya. Seperti kalau latihan militer atau latihan tentara gitu. Apa yang dikatakan komandan, anak buah itu harus melakukan. Dia bisa atau tidak, berani atau tidak berani, lakukan. Itu tidak boleh membantah seperti itu. Itu di TNI itu begitu. Tidak boleh anak buah membantah. Tidak bisa komandan, bukan tugas saya komandan. Nggak berani komandan, nggak ada kata-kata gitu. Kalau pergi, ya pergi sudah. Bisa nggak bisa, berani nggak berani, ya, pergi. Itu, ya, itu laskar, ya, bala tentara, ya, atau tentara kita itu, ya, harusnya seperti itu. Nah demikian juga kita di dalam Tuhan. Tuhan mengatakan kamu harus memberi mereka makan, ya. Walaupun Tuhan tahu kamu tidak mampu. Ini kata-kata hanya mencobai kamu, kan gitu. Kalau di dalam Injil Yohanesnya gitu. Tuhan tahu kok, ya. Tuhan tahu apa yang harus diperbuatnya, hanya ingin mencobai mereka. Punya enggak akal itu, ya. Punya enggak cara itu, sistemnya dan lain sebagainya, ya. Dan ini ya Bapak Ibu, ya, waktu yang sangat mepet itu, mari kita belajar ulang nanti, kita renungkan kembali nanti sore atau kapan saja, ya, untuk firman ini. Dan ini sangat baik untuk memacu kita untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus, ya, baik di sini maupun di tempat-tempat yang lain. Apa yang harus kita kerjakan? Hadapi. Ya, bukan sendiri tapi hadapi bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Tuhan, kami bersyukur dari firman-Mu yang bisa kami dengar, yang memberikan ajaran kepada kami tatkala kami menghadapi pekerjaan-pekerjaan atau segala kesulitan-kesulitan. Kami tetap percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Kalau kami tidak mampu, maka Engkaulah yang akan bertindak. Kalau kami mampu, kami bertindak di dalam nama-Mu. Karena Engkau telah menempatkan kami sebagai kawan sekerja untuk tugas misi yang di bumi ini yang belum terselesaikan. Yang itu adalah tugas-tugas kami sebagai murid-murid yang Tuhan bentuk kepada kami. Kami mempercayai bahwa Tuhan terus melengkapi kami supaya kami bisa mampu menghadapi pekerjaan dan pelayanan yang harus kami kerjakan atau yang kami harus layani. Bagaimanapun kami harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan tersendiri dalam hidup kami yang harus kami wujudkan di dalam pekerjaan kami, supaya dalam hal inilah Tuhan kami berbuah-buah dan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas semuanya ini, dan kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan pengertian kami kembali, menambah-nambahi pengetahuan kami akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan ini. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah memberkati kami semuanya, dan berkati kami kembali Tuhan di waktu-waktu yang di depan ini Tuhan, di mana firman-Mu sebagai perlengkapan hidup kami akan menyanggupkan kami untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melawatilah kami dari rumah ke rumah, dari keluarga demi keluarga, dan kami telah dicukupi oleh Tuhan. Kami telah ditujukan hal-hal yang baik oleh Tuhan untuk kebaikan kami masing-masing. Terima kasih, dan akhirnya ya Tuhan, kami hanya berharap padamu untuk memampukan kami semuanya. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan dan hiduplah di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.